dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa ada dalam kebahagiaan. Pada sore hari ini, kebetulan Abah baru saja pulang, sahabat-sahabat, ya, para ustadz, para kiai, kita diskusi, ya, dan kita sepakat bahwa sesungguhnya nasab Ba'alwi kepada baginda Nabi, sebetulnya yang adalah membatalkannya adalah Ba'alwi sendiri. Maka oleh karena itu, sahabat, saya mengajak kepada siapapun dan dimanapun, marilah kita senantiasa menjaga keademan, ya, kita jaga kesatuan dan persatuan. Jangan sampai kasus ini adalah menimbulkan perpecahan yang lebih besar dari semua, ya. Tetapi pada kesempatan ini saya sesungguhnya kami adalah yang menentang Ba'alwi ini adalah, apalagi yang Abah selalu sampaikan adalah hanya semata-mata menjawab, ya, tadi semua dari pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat dimanapun berada. Yang kedua adalah yang disampaikan oleh kami adalah fakta. Maka saya selalu katakan, apa yang disampaikan oleh Abah silakan bantah kalau ada fakta yang bisa membantahnya. Dan sebetulnya demikian juga saya tahu adalah hati sanubarinya Kiai Imaduddin juga sama. Pada dasarnya apa yang dilakukannya adalah untuk kebaikan tadi semua, ya. Maka niat kebaikan ini jangan sampai ditanggapi adalah perkara yang tidak baik. Maka sesungguhnya saya selalu menegur dari pihak yang menolak nasab Ba'alwi ini adalah jangan sampai adalah membuat fitnah-fitnah tadi semua. Apapun yang disampaikan, dan saya menyaksikan hampir semua video daripada kiai-kiai ataupun para ahli-ahli yang menolak Ba'alwi ini, semuanya tidak ada yang menyampaikan keburukan. Maka tidak ada dari pihak kami penuduhan Hawari, tidak ada penuduhan Wahabi, tidak ada kita mengatakan bahasa biasa binatang, Dajjal dan lain sebagainya, tidak ada, ya. Sebetulnya yang kita sampaikan adalah justru pembelaan tadi semua. Dan sesungguhnya inilah yang juga barangkali buat para sepuh, ya, mohon maaf, inilah beda adalah Gen Z ini adalah memang beda, ya. Maka bukan hanya urusan nasab, sesungguhnya nanti dalam termasuk urusan amaliyah, orang-orang sekarang ini adalah semakin cerdas tadi semua. Dan yang selalu dicari oleh mereka adalah bukti dan fakta, bukan fitnah. Jadi tidak bisa untuk Gen Z sekarang ini adalah pada saat sesuatu itu sudah disampaikan, walaupun katakanlah sudah surah wal istifadah, tapi orang-orang sekarang itu nggak ada, selalu ingin bukti dalam segala hal. Maka inilah yang barangkali harus dipahami oleh semuanya, dan harusnya adalah ditanggapi dengan positif. Apa yang barangkali dimulai ini adalah dari tesis Kiai Imaduddin, maka bahaslah ilmiah dengan ilmiah. Jadi bukan marah-marah, bukan lain sebagainya. Jadi pahami, ya. Jadi banyak yang menuduh ke saya ini adalah Abbas itu adalah pengadu domba umat, pengadu domba, pemecah belah. Tidak ada. Yang saya sampaikan itu adalah baik sejarah maupun tentang dakwah mereka, adalah semuanya yang saya tanggapi adalah memang dari ucapan-ucapan mereka. Maka saya berharap sebetulnya kepada kiai-kiai sepuh yang barangkali memang harus juga memahami adalah Gen Z ini berbeda dengan pada saat penjenengan dulu, pada masa-masa muda. Orang kita dulu adalah orang senantiasa mudah menerima, ya, tadi semua. Tapi sekarang ini beda, tadi semua. Sekarang ini anak muda sekarang selalu mencari, gitu kan, tadi semua. Maka apalagi yang berkaitan dengan nasab, yang dikaitkan kepada Dzurriyyah Rasul yang agung, yang memiliki implikasi yang sangat luar biasa tadi semua, ya. Tetapi walaupun begitu, sesungguhnya kalau menurut saya, menurut Abah, ya, dan juga tadi dari teman-teman yang saya punya teman diskusi, ya, setiap hari Jumat sore adalah para kiai yang selalu juga membawakan masukan pada saya dari kitab-kitab mereka, dari kajian-kajian mereka, dan kita sepakat. Sesungguhnya cikal bakalnya kejadian ini adalah dimulai daripada akhlak Ba'alwi sendiri dari semua. Maka Abah membuat judul hari ini adalah bahwa nasab Ba'alwi
batalkan kepada baginda Nabi itu adalah pada dasarnya oleh perbuatannya sendiri, oleh akhlaknya sendiri. Maka semakin keras atau mereka mengaku dzurriyyat, ya, tubuhnya sendiri akan semakin keras menolak dari semua. Jadi ini harus hati-hati ya, mengingat tadi saya bicara dengan Adrian, dia membawakan satu kitab dari semua tadi, tapi saya belum sempat mengkajinya dan kitabnya ada di saya, tapi insya Allah nanti saya akan kaji. Jadi ada satu klausal tadi semua ya, pandangan ulama, maka hati-hati mengisabkan darah kita kepada darah orang mulia. Karena nanti walaupun kita tidak ada yang mengakui, tidak ada saksi, nanti tubuh kita sendiri yang akan bicara. Itulah yang nanti dikatakan juga di dalam dalam sebuah hadis, nanti di akhirat seluruh tubuh kita adalah mulut kita dikunci, maka seluruh tubuh kita lah yang bicara. Maka inilah sekarang seolah-olah Ba'alwi ini tubuhnya berbicara. Dari tubuhnya timbul maksiat, dari kalamnya timbul maksiat, dari ucapannya timbul maksiat, dari otaknya timbul maksiat. Sesungguhnya itu adalah penolakan kepada pengakuannya sendiri kepada dzurriyyat yang agung, yang mulia. Tadi semua yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, tadi sahabat ya. Nah inilah maka harus kita pahami juga, patut dicurigai gitu kan sekarang, karena kalau dulu para habib ini adalah memiliki akhlak mulia, barangkali dulu mereka adalah jangan-jangan tadi, itu tadi saya bilang tadi, maka harus tes DNA, barangkali ada yang asli itu kan tadi semua ya dari mereka tadi semua. Nah inilah barangkali maka pada hari ini Abah ingin sampaikan fakta-fakta lagi. Abah bukan memfitnah tadi semua, bahwa sesungguhnya nasab Ba'alwi ini dibatalkan oleh Ba'alwi sendiri dengan perbuatannya. Dan ternyata tadi saya diskusi dengan para kiai itu ada sepakat, karena nanti saya akan bacakan kitabnya, kalau nanti saya sudah siap baca semua, natijahnya saya sudah ketemu gitu kan tadi. Ternyata sebagian kecil itu yang saya tangkap, bahwa pada dasarnya pada saat seseorang menisbatkan adalah darahnya kepada seseorang yang mulia, walaupun tidak ada yang membantahnya, dia sendiri yang akan dia mulutnya adalah dirinya akan membatalkannya tadi semua dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan sikapnya yang sesungguhnya dia itu sudah memberitakan tubuhnya menolak keberadaan nasabnya itu sendiri. Contoh ya, jadi yang pertama adalah bisa dengan perbuatan maksiat, muncul pada tubuhnya adalah perbuatan maksiat. Sudah banyak kasus, maaf ya, ini bukan fitnah, juga adalah mungkin di Cianjur, mungkin di Cirebon, Habib Toha bin Yahya, maaf, sampai dengan menurut akal logika itu adalah tidak masuk akal. Seorang habaib, ngaku habaib, kemudian dia punya jemaah, sampai jemaahnya itu maaf sekali, ini juga bukan, ini hanya untuk menyatakan dari apa yang saya katakan tadi, bahwa Ba'alwi itu membatalkan nasabnya sendiri, dengan tubuhnya, dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan pemikirannya, tadi semua ya. Ini hanya contoh saja, contoh kecil ya dari semua. Tapi kenyataannya ini adalah, maka saya tidak setuju bahwa kasus ini adalah oknum tadi semua, karena hampir memiliki kesamaan tadi semua ya. Nah ini satu adalah contoh adalah perbuatan, dengan perbuatan muncul perbuatan maksiat pada tubuhnya. Dan ini banyak lah dulu ya, mungkin Habib RS dengan Firja Hussein dan lain sebagainya. Kemudian sekarang Habib Toha bin Yahya sampai meniduri jamaahnya, bayangkan, di sejadah di majelisnya sendiri. Ini di luar nalar, saya tidak melihat kambing pun demikian ya. Saya tidak pernah melihat barangkali tadi semua ya. Ini semua ini. Kemudian Habib Aceh Ali Jindan, kita tahu ya dari karena sekarang banyak dari ucapan mantan istrinya yang bicara di sana di sini, dan dia mengakui dia lebih dari selusin wanita-wanita, ada yang nggak dinikahi, yang ada dijanjikan, kemudian ajak di hotel, ditiduri, dan lain sebagainya. Inilah, padahal Ali Jindan itu banyak ceramahnya. Walaupun kau berkata Islam, tapi tubuhmu adalah tidak Islami, tadi semua ya. Ini sebetulnya yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat pendukungnya. Abah nggak apa-apa dimaki oleh kalian. Yang kalian belum paham, nggak apa-apa. Abah nggak ada masalah, tadi semua ya. Tadi semua ya, Abah bahagia saja. Jadi tidak ada masalah. Karena yang Abah ingin sampaikan ini adalah fakta-fakta yang harus kita adalah belajar untuk cerdas memahami tentang keadaan ini tadi semua ya. Kemudian dengan ucapannya, banyak Habib Rizik itu adalah dengan ucapan-ucapannya yang luar biasa.
sehingga dulu menghina ulama NU adalah karena memang Habib Rizik itu adalah dari PAM Swakarsanya Pak Harto yang dibentuk menjadi FPI. Di awal memang saat itu Gus Dur lagi kuat akan menghalangi Gus Hasan untuk menjadi ketua PBNU. Seolah pesan istana saat itu Gus Dur itu mati atau hidup dari semua. Maka disitulah mulai perseteruan antara Gus Dur dengan Habib Rizik. Tapi sesungguhnya desainnya adalah di belakang dari semua. Tapi inilah juga yang saya harus katakan, ulama yang sesungguhnya ulama. Maka kenapa katakan al ulama innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ulama yang sesungguhnya adalah yang takut pada Allah. Dia nggak takut dengan Pak Harto, dia nggak takut dengan Habib Rizik. Maka sekarang ulama-ulama NU yang justru sebaliknya tadi semua ya berpihak kepada Habib Rizik, kepada Rabi'ah Alawiyah, ini sungguh aneh sesungguhnya. Saya pertanyakan tentang keulamaannya tadi semua. Apalagi nanti saya live nanti malam bicara tentang kebangsaannya. Karena masalahnya sekarang ini bukan hanya mereka adalah karena mengaku Duriat ini, kalau menurut Abbas setelah diselidiki sejarahnya adalah sebetulnya adalah nanti ke depannya planning jangka panjangnya adalah penguasaan bangsa ini sebenarnya. Kalau kita pahami step demi step ya, dan sangat terstruktur dan masif tadi semua ya. Nah inilah termasuk Habib Rizik mengatakan Gus Dur adalah buta mata, buta hati. Allahu Akbar tadi semua. Nah inilah ya yang harus juga kalau banyak para orang-orang Indonesia yang justru malah membela mereka itu kalau menurut saya aneh. Tapi saya tidak menyalahkan kalian. Silakan, itu hak kalian tadi semua. Cuma bagi kita pun adalah sama. Dan makanya sebenarnya kalau Habib-Habib ini mau tes DNA, sudah selesai sebetulnya, biar cepat. Mereka nggak mau tes DNA, sahabatku, karena tahu mereka itu sebetulnya bukan. Ya. Dan pada dasarnya kalau mereka itu adalah Duriat, apa yang harus ditakutkan? Toh saya ini asli tadi semua. Sama ketika Anda membawa emas ke toko, Anda tahu itu asli, kenapa Anda takut tadi semua dengan mengetes emas itu kadarnya tadi semua ya. Tapi kalau mengaku-ngaku emas, tapi ternyata besi yang berkarat, ini tadi saya bilang tadi, kau 1000 kali mengaku emas, ternyata ada besi yang digalvanis, muncullah karat. Nah inilah, karat inilah perkataan yang buruk itu seumpama karat. Perbuatan yang buruk adalah seumpama karat. Dan saya melihat tadi semua baik dari yang paling lembutnya maupun sang bawah, itu punya karakter yang sama ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh semua, tadi semua sahabat-sahabat semua. Lihat dengan yang kedua adalah Habib Rizik itu, si Habib itu kalau menurut saya RS ini sangat licik tadi semua ya. Yang selalu mengadu domba umat tadi semua. Padahal dia adalah hanya hamba politik yang selalu digunakan. Lihat dalam pilkada gubernur DKI, dalam pilpres, dalam apa. Ini sebenarnya juga harus dipahami oleh kalian semua ya. Adalah inilah ya, aduh gimana saya ngomongnya. Tadi semua membutuhkan ketajaman hati untuk melihatnya tadi semua. Kemudian lihat dari liciknya Habib Rizik, dia berkata gunakan HP untuk memfitnah. Karena pada saat kita tidak menguasai TV mainstream, kayak TV One, kayak TV Metro, dan lain sebagainya, dia bilang gunakan HP-mu, tadi semua, ya, untuk memfitnah, kemudian sebarkan, luaskan, ulang-ulang, tadi semua. Kemudian kalau ada kebaikan dari orang-orang, kemudian inilah gunakan HP untuk memfitnah lawan politiknya atau yang tidak searah dengan perjuangan Habib Rizik tadi semua ya. Karena kita tahu bahwa Habib Rizik ini kenapa berkelompok di orang-orangnya, Anda bisa sebutkan lah, tahu semua ya, yang punya hajat untuk khilafah di Indonesia. Padahal kita tahu khalifah yang pertama saja, Abu Bakar itu diracun, Umar itu ditusuk, Utsman itu ditusuk, Ali itu ditusuk, bahkan sampai Ali bin Abi Thalib harus perang dengan istri tercintanya Rasulullah, berarti mertuanya sendiri, Aisyah. Karena dia putri Abu Bakar, dia lawan tadi semua ya. Dan kemudian nanti lanjutnya adalah dengan perang Siffin, kemudian juga terjadilah perang Karbala tadi semua. Begitu bagaimana Yazid kalau tidak salah, maaf saya kalau saya sebutkan nama, begitu kejamnya dia adalah membunuh Hasan dan Husain tadi semua. Jadi coba kalau Anda berpikir tentang khilafah, sungguh aneh karena bangsa ini didirikan ada satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, didirikan oleh orang-orang, pemuda-pemuda, putra-putri Indonesia dari berbagai suku bahasa, dan agama. Kalau Anda jadikan agama ini khilafah, berarti begitu ini berdiri khilafah akan perang kita dengan Jawa, dengan Bali, karena mereka Hindu, tadi semua.
kita akan perang Sulawesi, kemudian dengan Sulawesi sebelahnya, satu Islam akan perang NTB dengan NTT, satu Islam, satu Kristen, dan tidak bisa, karena semua berdiri di tanah ini adalah punya jasa, dan mereka semua ya. Maka Habib Rizik mengatakan adalah gunakan HP untuk memfitnah orang-orang yang tidak sejalan dengan dirinya. Kemudian buatlah fitnah dan sebarkan. Kemudian kalau ada kebaikan, jangan disebarkan. Tapi kalau ada keburukan sekecil apapun, buatlah fitnah itu lebih besar. Sebarkan, kirimkan terus. Ini coba. Apakah mungkin menurut Anda pemikiran semacam ini datang dari seorang zuriat Rasul? Tadi coba pikirkan. Ya, dari semua. Nah, saya bilang tadi, sesungguhnya Ba'alwi itu dibatalkan oleh Ba'alwi sendiri. Tadi. 1000 kali dia mengatakan saya manusia, tapi giginya penuh dengan darah pampir, ya nggak bisa dari semua, ya. Jadi kalau seandainya mungkin kayak Habib dulu yang begitu baik, yang begitu soleh, berilmu, ya makanya adem ayem aja sebetulnya tadi semua, ya. Dan inilah yang harus difahami oleh juga para muhibbinnya dari semua. Jadi jangan samakan, ini udah beda kalau menurut saya, sangat jauh berbeda. Saya juga baca kitab-kitab habaib tadi semua ya, tadi semua. Jadi kalau menurut saya sangat jauh, ini yang harus ditanyakan. Maka disinilah, karena tadi ibaratkan besi ngaku emas, kemudian tumbuh karat, ya wajib dites ulang tadi semua ya. Dan inilah yang harus difahami. Kemudian RS mengatakan lagi kalau ada gelar kehormatan, gelar akademik, apakah doktor, profesor, kiai, ajengan, jangan disebutkan, biar mereka kelihatan orang bodoh. Ini licik, ini semua, tadi semua ya. Kalau ada kesalahan kecil, besarkan, tadi semua. Tadi semua. Kalau ada persoalan besar, viralkan, tadi semua. Ini kan datang dari tadi semua ya. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ya. Kemudian apa namanya, juga dengan ucapan Habib Rizik yang mengajak perang. Tadi semua, ayo perang, tadi semua ya. Ingat, ngajak perang kepada umat Nabi Muhammad. Bukankah kita berkata, kalau memang Anda dilihat tadi semua, harusnya adalah bagaimana mengayu, wahai tadi semua bangsa Indonesia, kamu percaya kepada saya boleh, nggak percaya kepada saya boleh. Tetapi saya ingin selalu mengajak kebaikan pada kalian. Maka saya adalah hanya ingin mendakwah pada kalian tadi semua. Coba, kalau bisa begitu tadi semua. Ini bukan sebaliknya. Tadi, bagaimana Habib Rizik mengajak perang, asah golok, asah badik, asah parang, ini sebenarnya udah masuk kepada KUHP. Ini adalah ngajak perang, ini makar sebetulnya. Dan kalau udah makar, tujuannya adalah menggulingkan pemerintahan yang sah tadi semua ya. Sebenarnya sudah banyak, ini cuma saya juga bingung kepada pihak MUI, kepada pihak pemerintah, karena inilah semuanya sahabat. Di Indonesia ini nggak lepas dari permainan mereka. FPI ini adalah punya Cendana, kemudian juga maaf, HTI ini punya Cikeas di semua ya. Kemudian apa namanya Panji Gumilang itu punya Pak Wiranto dan beberapa banyak orang tadi semua ya. Kita semua walaupun itu ditutupi adalah faktanya begitu. Maka begitu ini permukaan naik ke atas, hanya orang-orang politik kayak Ibu Irma kayak tadi yang bisa bicara tadi semua ya. Yang lainnya tidak bisa bicara. Kan tadi semuanya juga punya tujuan masing-masing dan menggunakan mereka, tapi mereka nggak sadar. Mereka menggunakan para habaib ini sebetulnya sedang menggunakan mereka. Nah, ini tadi semua. Tapi karena mereka kan ini ada kepentingan, bukan nusa, bukan bangsa. Tadi semua, para pejabat-pejabat kita inilah kepentingannya diri sendiri, tadi semua. Nah, tidak sadar sekarang sudah sampai kepada membuat kerusakan di tanah air ini, ya. Kemudian juga berkata tentang Kiai Madudin adalah dajjal, tadi semua ya. Ini nggak mudah sahabat, tadi semua. Maka hati-hati ya. Dan orang Kiai Madudin itu orang baik ya kalau menurut saya, luar biasa. Sangat berilmu, kitab-kitabnya udah banyak tadi semua ya. Dan betul ada kemarin sahabat saya juga dari kalangan yang mendukung Ba'alwi, dia kontak saya, itu bukannya Kiai Madudin dulu mengisbat habaib, betul ada kitabnya dan saya juga sambil nyari kan saya belum pernah. Bayangkan, dikiranya saya dan kemudian semua orang-orang yang mendukung Kiai Imad ini, orang ini selalu bersatu dalam satu kaum. Enggak, kita ini muncul sendiri-sendiri. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu Kiai Imad, bayangkan udah 2 tahun. Karena bagi kita adalah bukan apalagi ada dulu ini ada yang membiayai, siapa yang membiayai
kita aja tadi semua. Sampai ada Ikhwan kalau mau pertemuan tadi, minta buat transport. Nah ini kayak dari Ikhwan Sukabumi baru saja WA, karena dia bilang mau bikin rapat PWI di Pelabuhan Ratu. Dia udah WA lagi, dari buat biaya rapat dan lain sebagainya. Ini benar-benar semuanya adalah murni dari hati sanubari, menghendaki bahwa kedamaian untuk bangsa ini, menghendaki Islam akan kembali kepada terarah. Kalau dulu mereka ulama-ulama itu, mereka para habaib itu memang berdakwah, dakwahnya juga nyata dan lain sebagainya. Tapi yang sekarang ini yang didakwahkan oleh mereka karena mereka jahil, karena tadi mereka tuh sudah punya anggapan, tadi salah menafsirkan ayat Al-Quran bahwa mengatakan bahwa nasab lebih utama dari ilmu. Ini sudah inilah yang membuat mereka tidak mau mencari ilmu. Akhirnya begitu kasus ini ada, dia akhirnya meminta orang-orang ulama-ulama yang ada yang masih membela mereka tadi semua ya. Ya itu pun ada kaitan, yang satu punya menantu Habib ya tadi semua. Ini kembali adalah masalah kepentingan. Maka masuk akal lah kalau seandainya itulah, makanya manusia namanya. Manusia itu selalu ada sisi manusianya, membela karena kaitannya ada pernikahan, ada tadi itu ya, punya menantu Habib dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ya wajar kalau mereka membela itu semua tadi ya. Tapi kalau menurut saya bukalah wawasannya, kemudian kalau tidak juga kita akan hancur negara ini kalau kita biarkan tadi semua ya. Kemudian Habib Muhdar tadi juga sama. Sebetulnya banyak dari kalam-kalam mereka yang menurut saya ini mustahil. Bagaimana mungkin tadi semua Duriat Rasul ngajak perang dengan umat baginda Nabi tadi semua. Tadi. Makanya istilah Habib dulu itu sebetulnya Habib itu adalah orang yang mencintai, dicintai. Dia mencintai yang bukan Habib, dan yang bukan Habib mencintai Habib dulu itu. Jadi istilah Habib itu bukan pada satu pihak, tapi begitu saling cinta mencintai, itulah Habib sebetulnya. Istilah Habib itu ada pada orang yang saling cinta mencintai dari semua. Ini bagaimana mungkin tadi semua, bahkan sebaliknya adalah seolah-olah dengan pemaksaan, pemintaan tadi semua. Dari 4 tadi kiai yang hadir ke saya, yang satu bilang saya udah 40 jutaan, ada Pak. Ada yang bilang satu lagi, saya ada kali katanya 50 juta dari semua. Dan semua hampir 4-nya, bayangkan dari 4 kiai yang datang 4-4-nya korban tadi semua. Nah inilah sesungguhnya harus difahami oleh semua. Mungkin saya kiai-kiai besar di PBNU tidak pernah merasa diminta oleh mereka, tapi kan tadi semua. Tapi coba dengarkan video-video dari dakwah mereka, ngeri sebetulnya. Kepada Kiai Mitra, kepada Kiai Sukron Makmun, coba dengarkan bagaimana mereka berdakwah itu. Misalnya bab ilmu tadi semua, mereka membalikan al-habib warasatul anbiya, sementara aslinya al-ulama warasatul anbiya. Ada lagi hadis mengatakan bahwa orang Arab Habib itu di atas orang lokal. Padahal Nabi bersabda, "An-nasu li Adam wal Adam man turab, la fadla li arabiyyin ila zamin wa la fadla li aswada ila ahmar illa bitaqwa." Jadi sesungguhnya secara zatnya pun Allah sudah menyatakan sama sesungguhnya. Tapi tadi karena mereka itu menganggap mereka itu, karena dulu sebetulnya dimulai zaman Senokor Gronyo, bahwa kelas atas adalah bangsa Belanda, kemudian kedua adalah kelasnya bangsa Arab, yaitu Barhabaib tadi, yang ketiga adalah bangsa Cina, yang keempat barulah pribumi yang disebutkan dengan Irlander tadi semua. Kita ini memang dari dulu adalah Irlander tadi semua. Kita ini sudah dihina oleh semua bangsa-bangsa dari semua. Padahal bangsa kita inilah tidak ada bangsa sehebat bangsa Indonesia. Dari ujung ke ujung adalah kerajaan. Kita ini adalah darah-darah biru sebetulnya. Dibandingkan Arab, bukan siapa-siapa Arab itu. Mereka hanya adalah bangsa jahiliyah. Mereka yang tahunya adalah membunuh, saling membunuh untuk mendapatkan makanan. Tapi bangsa kita, bangsa yang beradab dari semua. Ya. Tapi sekarang dengan datangnya mereka, bangsa kita pun dibuat mulai tidak beradab tadi semua ya. Dari komen yang dibuat ke saya, ya Allah ya Karim, tapi nggak apa-apa tadi semua. Karena siapapun, maka inilah sebab kenapa baginda Nabi bersabda, kalau engkau mencinta, mencintalah karena Allah, kalau engkau membenci, membencilah karena Allah. Karena Allah dan Rasulnya lah kalian mencinta. Maka juga percayalah tadi semua ya. Janganlah kata Nabi engkau mencinta, terlalu mencinta. Karena pada saat engkau adalah, karena nanti engkau tidak akan konsekuen. Karena pada saat seseorang itu sudah mencinta, orang mencinta pada seseorang 99 keburukan, maka tetap adalah baik.
tadi semua. Maka saya pernah membuat tafakur tentang lalat dan lebah tadi. Lebah adalah binatang yang suka diperlambangkan. Kenapa dalam surat Al-Quran ada surat An-Nahl, An-Nahl tadi semua, ya. Jadi tentang kehebatan lebah tadi semua. Lebah sebuah makhluk yang selalu berpendidikan positif. Di dalam sungutnya itu punya 2 tanduk dia, dan tanduk itu hanya tahu kebaikan. Maka lebah itu pada saat dia terbang, yang dicari hanya bunga. Dia hinggap di bunga tanpa melakukan kerusakan. Itulah lebah tadi semua. Walaupun ada satu bunga di hamparan kotoran, lebah itu hanya hinggap di bunganya. Berbeda, Allah ciptakan adalah lalat. Dan lalat itu tidak mengerti, juga sama memiliki sungut, dan bentuknya mirip dengan lebah, warnanya hitam, dan dia selalu, begitu dia terbang, yang dia tahu adalah keburukan. Maka